Halo, selamat siang teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Siang, Bu. Oke, selamat siang semuanya, kedengaran ya? Siang, Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat berguna bagi masa depan kalian. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman. Sore, Bu. Sore, Will. Akhirnya kedengaran Bu, suara. kedengeran nggak? Dengar sekali, jelas, sangat jelas. Maaf. Salah, kenapa minta maaf? Orang nggak ada salah kok. Oke, ketika Ibu Rika panggil, ya, silakan kalian sebentar ya. Sebutkan. Ya, kita temanya tentang pidato ya. Ibu saya sudah selesai bikin pidato teksnya. Oke, nanti kita boleh dilihat tidak? Oke, nanti ya. Oke, teman-teman. Tapi belum bikin videonya, Bu. Oh, baru teksnya saja. Ya, boleh. Ntar dulu sebentar. Ya. Oke, teman-teman, silakan sebutkan judul teks pidato kalian masing-masing, ya. Ketika Ibu panggil untuk absen, untuk presensi kita siang hari ini. Oke. Silakan dimulai dari Marvel, Calvin. Judulnya ya. Calvin, Marvel tidak ada ya? Hadir. Ya, judulnya apa? Teks kamu. Bukannya aku udah tulis ya? Ya, nggak apa-apa, ini kan untuk presensi, biar Ibu bisa lihat. Apa? Buat presensi. Narkoba, Bu. Oke. Oke, Calvin tuh Ben tidak ada ya? Yasin. Lovena. Nolan. Pada kemana ini kok nggak ada ya? Aku punya kebersihan lingkungan. Oke, baru Nolan. Yang lainnya mana ini? Lovena, Yasin, Aubrey. Udah nih Aubrey menghilang lagi. Maksud Ibu harus mengingatkan terus ya. Steven. Lovena tidak ada ya? Yasin tidak ada ya? Oke. Hadir. Halo. Wilbert, James. Wilbert, Hadir. judul pidato saya adalah pentingnya pendidikan untuk masa depan. Oke, baik. James. James hadir. Terus judul pidato saya adalah manfaat olahraga bagi remaja. Oke, manfaat olahraga bagi remaja. Terima kasih. Yasin tidak ada ya, Yasin ya. Oke. Jason, Faiz. Masih berpikir, Bu. Berhentiin korupsi. Hentikan korupsi, bukan berhentiin korupsi. Oh, Oke. Tuh, Ibu kan kayak gini kan kalau kalian salah kan Ibu bisa koreksi. Jadi kamu dapat nilainya nanti bagus, tidak ada kesalahan ya. Rafael, Kevin. Rafael hadir. Judul pidato saya adalah kedisiplinan. Oke, kedisiplinan. Oke, terima Halo, kasih Kevin. halo, halo, Ya, halo. Kevin, terima kasih. Rico, Gary. Eri hadir. Judul pidato itu membuka wawasan ilmu pengetahuan di era digital. Oke,
Riko tidak ada ya? Riko kemana ini Riko tumben? Pawan. Hadir. Stephanie. Hadir. Helen. Ibu, Singgi. teks pidato aku persuasif tentang agama Islam. Oke. Singgi ada? Dan Singgi tidak ada. Oke, Singgi tidak ada. Lalu Jenis Cencen. Jenis hadir. Halo, saya hadir. Nama apa judul pidatonya mana? Enggak disebutin. April. Judul pidato aku pentingnya vaksinasi COVID. Oke. Bahasa menunjukkan bangsa. Oke. Hadir. Audrey tidak ada ya, Audrey ya? Oke, Audrey tidak ada. Jolin. Kailin. Hadir. Hi, COVID-19. Oke, COVID-19. Oh, sama dong sama si ini. Sama siapa? Tadi sama Jenis. Jenis tentang vaksinasi. Jolin tentang apanya nih? Virusnya Iya, aku atau apanya nih? Halo Jolin. Halo Jolin. I don't know. Right? You don't know, so you must find another topic or the same topic but different. Enggak, Bu. Kan jenis punya kan vaksin, tapi aku tuh COVID-19 sendiri. Iya, makanya itu. Berarti yang kamu bahas itu tentang virusnya sendiri, ya kan? Oke, thank you, Jolin. Next, Kailin. Kailin mana Kailin? Sini hadir. Tentang apa Kailin? Judul itunya Cecil. Tentang saya cek dulu ya. Problematika remaja. Oke, problematika remaja. Sabel. Oke, Sabel tidak ada. Eni. Ben Eni tidak ada sih. Oke. Banyak banget ini hari ini yang tidak hadir. Oke, kita ada berapa jumlahnya? 29. Ya. 29 yang hadir hari ini hanya 21. Ada 8 anak yang tidak hadir. Calvin, Rico, Kailin, Helen, Singgi, Audrey, Sabel, dan Eni. Ini kurang satu lagi siapa ya? Apakah ada yang sudah keluar? Kan 21, kita ada 28. 29. Harusnya ada 8 orang. Satu lagi siapa ini yang belum keabsen sama Ibu? Apa Audrey keluar lagi? Audrey ada ini. Sabel ada? Tidak ada. Oke, Panjang, tolong dong cariin siapa lagi nih, satu lagi yang keluar ini tanpa. Siapa yang tidak ada di sini? Tolong kameranya dibuka supaya difoto sama James. Silakan kameranya. Calvin ada. Calvin tidak ada. Satu lagi siapa ya? Selain Calvin, Rico, Kailen,
Singki, Audrey, Sabel, Eni. Siapa lagi nih ya? Belum satu lagi. Faiz ada. Jolin ada. Udah tahu Chan siapa Chan? Siapa satu lagi Chan? Calvin, Calvin sudah. Selain Calvin, Rico, Kyler, Singki, Audrey, Sabel, Eni. Itu baru 7 orang. Kita ada 29. Audrey, Sabel. Audrey ya udah kan Calvin, Rico, Kylen, Singki, Audrey, Sabel, Eni 7 orang. Nah, Sabel baru mau masuk nih. Avril. Salah. Aduh, maaf. 16. Siapa? April udah masuk. 21 siapa, Bu? 21. 21 Jenis ada. Oh, ya udah Udah. Janis. Udah ada 22 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang satu lagi. Ibu siapa ya satu lagi? Kita 28 ya, bukan 29 ya. Oh ya, kalau gitu pas. Udah, terima kasih. Maaf. Oke. Will, boleh dibacakan. Nanti dulu ya, Ibu terangkan dulu ya. Teman-teman, ini dia yang akan yang nanti kalian bisa menyimpulkan ya isi pidato persuasifnya. Ya. Bagaimana cara menyimpulkannya? Talent masuk. Jadi tidak asal menyimpulkan ya. Jadi kalian harus benar-benar diperhatikan. Oke, Riko masuk. Oke. Menyimpulkan isi pidato persuasif. Ya. Kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan ya pada tema menyimpulkan isi pidato persuasif ini, kompetensi dasarnya 4.3, yaitu menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato. Ya, isinya bisa lingkungan hidup, kondisi lingkungan, atau keragaman budaya yang didengar atau yang dibaca. Ya. Lalu indikator pencapaian kompetensinya. Ya. Kalian dapat menyimpulkan isi pidato persuasif yang dibaca, juga dapat menyimpulkan isi pidato yang didengarkan. Sorry. Materi. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Kok begini ya, hilang. Secara utuh, teman-teman. Secara utuh, pidato itu terdiri dari 3 bagian. Pendahuluan atau pembuka,
isi pidato, dan penutup. Seorang yang berpidato itu menuangkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam ketiga bagian itu. Oleh karena itu, seorang pendengar harus bisa menyimpulkan apa yang disampaikan pembicara dalam pendahuluan, isi, dan penutup. Karena Ibu Rika tanya, Wilbert, apakah kamu sudah ada 3 bagian ini? Pasti ada dong. Pasti ada ya. Oke, nanti akan kita lihat ya. Nah, tugas menyimpulkan isi pidato persuasif yang dibaca. Nah, mari kita baca teks pidato berikut ini. Oke, sebentar ada. Oke, ya nggak apa-apa. Ibu maklumin ya. Tadi Riko bilang, Ibu maaf terlambat karena jaringan koneksi. Ya, karena hujan, jadi jaringan koneksinya bermasalah. Tidak apa-apa. Baik, silakan coba Wilbert baca teks ini. Ayo Will, kamu sedang berperangkah di kapal perang? Udah, tapi masih belum final ya, Bu. Nggak apa-apa, ini maksud Ibu Rika baca teks yang Ibu Rika kasih ini di PPT ini. Ibu boleh yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 9 Sidoarjo. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Negeri 9 Sidoarjo. Rekan-rekan yang saya cintai. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam rencana memperingati Hari Lingkungan. Dalam kesempatan ini, perkenalkanlah saya mengemukakan sedikit penjelasan mengenai pentingnya melindungi kebersihan lingkungan sekolah. Oke, terima kasih Will. Sekarang Ibu Rika mau tanya. Ini kira-kira yang pidato ini siapa? Murid. Murid sama guru ya? Murid, ya. Bapak guru sama karyawan SMP Negeri 9 Sidoarjo. Banyak banget yang pidatonya. Apa sih, Bat? Untuk Iya. Bu, untuk. Oh, untuk. Kalau untuk, iya. Ya, kalau untuknya jelas untuk kepala sekolah. Pertama, ditujukan kepada kepala sekolah, lalu ke Bapak Ibu guru serta karyawan ya. Karyawan itu kan administrasi ya, Sapam itu termasuk karyawan ya, OB ya. Yang di printer yang ngeprint juga ya, yang ngeprint ya, bagian fotokopi atau apa itu juga termasuk karyawan. Oke. Kita lanjut. Silakan Cencen, sudah lama nggak dengar suara Cencen ini. Baca paragraf berikutnya. Kebersihan lingkungan adalah perihal yang amat mutlak karena bermanfaat untuk melindungi kesehatan diri sendiri serta lingkungan. Lingkungan yang sehat dapat meminimalkan penyebaran penyakit serta dapat memberikan kenyamanan bagi kita waktu berada di lingkungan tersebut. Oke, cukup. Lanjutkan, Rafael. Oleh karena itu, lingkungan juga merupakan faktor pendorong kesuksesan sistem belajar mengajar di kelas. Siswa serta guru dapat melaksanakan aktivitas belajar mengajar dengan efektif dan efisien karena didukung oleh situasi lingkungan yang nyaman. Oke. Kira-kira topik yang dibahas ini tentang apa? Tentang lingkungan. Kebersihan lingkungan. Betul, kebersihan lingkungan. Lingkungan gimana ini? Lingkungan sekolah. Iya, betul. Lingkungan sekolah.
Silakan dilanjutkan kembali James. Maka dari itu, marilah kita sebagai warga sekolah berusaha bisa menciptakan kebersihan lingkungan sekolah dengan DIY dari diri sendiri. Seperti buang sampah pada tempatnya serta tidak meninggalkan barang-barang di laci karena bisa jadi sarang nyamuk. Dengan demikian, melindungi kebersihan lingkungan jadi amat mutlak manfaatnya. Mari kita ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, serta nyaman. Saya rasa cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa jadi partisipan aktif saat menjaga kebersihan lingkungan. Halo. Oke, betul. Halo Eh, James. Iya, James. Ibu lagi mau bertanya. Di antara tadi ya dari paragraf pertama sampai akhir, kira-kira apakah mereka di teks ini sudah mencakup 3 tahapan yang tadi sudah Ibu Rika kasih tahu, yang sudah diberikan? Sudah. Oke. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Tadi kan ada, nah kira-kira pembukaannya yang mana? Yang pertama, Yang paragraf slide pertama. 1. Paragraf pertama, isinya apa aja sih kalau pembukaan itu biasanya? Pengucapan Untuk salam. ya, Ya, salam dulu, salaman. Salaman. Salaman begini dong, salaman ya. Apa yang betul? Pengucapan salam. Iya, kata kalimat apa? Pembukaan atau kata salam, bukan salaman ya. Hati-hati ya, salaman itu kan Doa, Bu. salaman. Berdoa. Ya, doa, ucapan syukur ya, ucapan syukur dulu dan bahwa kita semua dalam keadaan sehat ya. Acara ini dapat berjalan dengan baik misalnya ya. Nah, terus di kalimat penutupnya yang mana? Yang saya rasa cukup sekian. Oke. Ini menurut kamu banyak tidak ini pidatonya? Boleh banyak-banyak, Bu. Enggak banyak. Ini pidato singkat. Ya. Kira-kira pidato ini membosankan atau tidak? Bosan. Tidak. Banyak isinya. Banyak Padat. isinya, padat ya. Oke. Jadi nanti bikinnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini masih ada lagi salam penutupnya karena ini beragama Islam. Jadi dengan kalimat ditutup dengan pembacaan dengan bahasa Arab ya. Tapi kalau yang non Muslim boleh. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta teman-teman. Jika ada salah kata maupun perihal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sudah sekian. Itu aja ya. Nah, ini sekali lagi Ibu mau tanya lagi, kira-kira ini yang pidato ini anak murid atau guru? Murid. Murid, betul. Murid. Ya, betul, murid. Dia menceritakan tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Oke. Ini dikutip dari naskah pidato persuasif ya dengan perubahan. Nah, tadi sudah dibahas ya. Kira-kira simpulan isi untuk pembukaan itu bagaimana? Dan bisa? Simpulan Saya isinya. menghormati Bapak, Ibu, guru beserta teman-teman yang saya cintai. Terima kasih banyak untuk mendengar, untuk mengizinkan saya untuk memberikan pidato dengan topik apa-apa. Oke, baik. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini di mana kita harus
ini ya, harus harus mengucapkan salam dan ucapan terima kasih ya. Lalu sesudah itu isi pidatonya apa? Simpulan hanya satu kalimat ya teman-teman. Tidak usah banyak, 1 atau 2 kalimat boleh. Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Betul, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Penutupnya? Terima Terima kasih. kasih sudah mendengarkan pidato saya. Iya, ucapan terima kasih. Selesai. Seperti itulah ketika kamu membuat simpulan dalam teks pidato persuasif. Kira-kira apakah di antara kalian ada yang sudah membuat supaya kita bisa koreksi? Tidak perlu dipakai videonya, silakan kalian baca dulu gitu loh. Supaya nanti judulnya kayaknya kurang tepat deh, diperbaiki ini gitu. Jadi nanti ketika kamu membuat video hasil kamu maksimal. Siapa yang mau jadi volunteer untuk Saya, Bu. Oh, Wilbert. Silakan, Will. Saya share screen lah, Bu. Boleh, terserah kamu. Sebentar dulu, Ibu bagi ini enggak ya? Saya Ibu kadang-kadang suka nggak pakai, Ibu nggak share screen, suka diingin anak-anak SD soalnya. Yuk, silakan. Tapi jangan buru-buru ya. Apa nih? Namu mikrofon apa? Ini bukan Bu, karena saya kan Buddhis, Bu. Jadi ini kayak salaman lah, salaman di Buddhis. Maaf ya, maaf. Ibu kirain Iya, bahasa Jepang. gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa. Ya, silakan. Jadi ini pembukanya, saya menghormati Bapak, Ibu guru, beserta teman-teman yang saya cintai. Terima kasih banyak telah mengizinkan saya untuk memberikan pidato dengan topik pentingnya pendidikan untuk masa depan. Pendidikan adalah kunci untuk kemakmuran negara serta masa depan pribadi kita sendiri. Kita dapat mengurangi ketidaktahuan di negara kita melalui pendidikan. Kami memiliki peluang bagus untuk mencapai tujuan kami. Pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan negara. Jika pendidikan dulunya dianggap tidak penting di Indonesia, sekarang ini dianggap vital. Pendidikan terlalu mahal untuk kelas menengah ke bawah dan banyak orang tua berpenghasilan rendah hanya mampu menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah menengah. Namun, untuk memiliki masa depan yang lebih cerah, kita perlu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nyatanya, uang bukanlah halangan untuk mengenyam pendidikan. Ada banyak beasiswa pendidikan yang tersedia, tergantung pada tujuan kita. Di Indonesia, misalnya, ada seseorang yang memiliki keinginan besar untuk belajar hingga akhirnya mampu membayar uang kuliahnya dengan cara menangis-nangis. Setiap hari Stop. Dengan cara mengais-ngais apa itu? Salah, typo. Makanya mengais-ngais tau nggak? Kayak kucing gitu, ngais-ngais. Enggak. Kucing gitu. Menangis, Bu. Oh, Maaf. Makanya itu mengais-ngais begini-gini dong. Menangis. Maaf, Bu. Typo. Oh, nah, ini ya kayak gini ya teman-teman ya. Oke, bagus. NG menangis. Iya. Oh. NG-nya belum, N-nya belum. Oh ya, maaf. Setiap hari pemuda itu menungguk sampah dan sang dosen akhirnya mengadopsinya. Peruntungannya telah berubah secara dramatis. Tidak hanya itu, masih banyak contoh lain, seperti anak tukang becak yang dengan tekad dan kerja kerasnya dapat menyelesaikan pendidikan di universitas dan mengangkat derajat orang tuanya sambil bekerja di profesi yang layak. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting untuk masa depan. Salah banget. Maaf, Bu, typonya banget. Kita yang mampu melanjutkan pendidikan harus bersyukur dan belajar lebih giat. Karena banyak dari kita yang tidak mampu. Tunggu, Bu. Ini entar saya ganti ya, Bu. Iya. Ini saya ganti. Terus terakhir, jika ada hal yang tidak berkenan,
Maka saya memohon maaf dan terima kasih atas perhatian semuanya. Sorry ya, Will. Kayaknya kamu di atasnya udah oke ya. Nah, tiba-tiba di sini nih, ya, kamu tidak menjelaskan inti dari inti dari pidato tadi gitu loh. Ya, clue-nya mana gitu loh. Tiba-tiba langsung salam penutup. Bingung kan kita ya? Kok tiba-tiba ada salam penutup aja ya? Tadi menceritakan tentang anak yang pendidikannya kurang ini. Jadi apa yang bisa diambil, kesimpulannya apa? Ya. Nah, oleh sebab itu pendidikan itu sangat penting untuk masa depan. Kita yang mampu melanjutkan pendidikan harus bersyukur dan belajar lebih giat. Nah, karena banyak terus itu lebih giat udah gitu doang. Karena banyak orang yang tidak mampu ingin bersekolah. Ya, oke. Bagus ya. Ini contohnya ada 3 ya. 1 anak tukang beca, terus ada anak yang diadopsi, satu lagi apa tadi Ibu Rika lupa? Oh, kayaknya 2 doang lah. 2 ya, bukan 3 ya? Oke. Enggak, iya. Oh, Bagus. enggak Bu, ada yang penghasilan rendah. Oh iya, Kalau penghasilan rendah. Ya jadi 3 ya. Oke, bagus itu ya. Jadi dijelaskan dengan contohnya juga boleh. Ya. Tapi bacanya jangan seperti baca koran ya. Biar semangat gitu ya. Namanya juga kan pidato. Oke, ada lagi teman-teman? Bagus, Will. Tinggal 2 videonya ya. Judul tadi pidatonya kamu tentang pendidikan kan ya? Jangan lupa ditulis atasnya ya judulnya. Oke, siapa lagi kira-kira yang mau teman-teman? Supaya bisa dikoreksi. Ibu, saya sudah selesai, misalnya gitu. Yuk, dikoreksi. Ibu koreksi. Kayak tadi tuh. Jadi nanti hasilnya bagus, maksimal ya. Sudah tidak ada lagi kesalahan. Will, kalau penutupnya ditambahin sedikit lagi ya, Will ya. Saya mau. Oh, Bu, saya mau Rafael. tanya Bu, yang Iya, sebentar. habis kita yang mampu melanjutkan pendidikan harus bersyukur dan belajar lebih giat. Karena banyak anak yang tidak mampu ya. Banyak anak yang tidak mampu seperti kita ingin bersekolah. Udah, gitu aja. Bu harus share screen nggak? Boleh kalau kamu sudah selesai, karena supaya seperti tadi biar bisa ada yang salah bisa direvisi gitu. Kalau kamu Ibu bisa lihat? Sebentar ya. Sebentar dulu, Ibu soalnya lagi mau masukin. Takut hilang ini videonya. Oke, sudah. Saya baca ya, Bu. Ya, silakan. Ibu dan teman-teman yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Dan orang yang bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbicara tentang kedisiplinan. Masyarakat di dunia ini pasti menerapkan aturan untuk kedisiplinan. Akan tetapi, masih banyak siswa yang tidak mengikuti aturan tersebut. Terkadang dewasa juga tidak disiplin, serta kurang menerapkan kedisiplinan. Kedisiplinan tidak hanya harus diterapkan di acara penting atau tempat penting. Di kehidupan sehari-hari, kita juga harus menerapkan kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis, tetapi tetap harus dilakukan. Contohnya seperti hadir tepat waktu, mengikuti peraturan, sopan santun, dan masih banyak lagi. Banyak masyarakat menganggap bahwa kedisiplinan tidaklah penting, karena bisa membebani kita dan terasa sulit untuk dilakukan. Tetapi kita harus memahami pentingnya kedisiplinan, supaya kita tidak merasa terbebani dan merasa bangga sudah menerapkannya. Karena aturan kedisiplinan dibuat agar kita bisa hidup di dalam dunia yang membuat semua orang bahagia. Sebagai masyarakat yang baik, kita harus menerapkan kedisiplinan bagi diri sendiri maupun orang sekitar kita. Karena kedisiplinan adalah sesuatu yang penting. Maka dari itu, mari kita bersama menerapkannya di kehidupan kita. Itulah beberapa pesan yang hendak saya sampaikan.
Tentu di dalamnya belumlah sempurna. Sehingga saya ingin meminta maaf bila ada kalimat yang tidak sesuai. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Kalimat penutupnya bisa ditambahin sedikit ya. Itu betul, belum sempurna. Terus mohon maaf juga. Terima kasih atas perhatiannya. Oke lah, boleh lah, nggak apa-apa, udah cukup. Oke, tinggal videonya ya. Udah, Baik, Bu. tidak ada kesalahan. Oke, bagus. Siapa lagi? Tidak ada? Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Kamu buat draftnya dulu, lalu kamu nanti tinggal boleh pakai videonya, boleh juga dengan audionya saja. Ya. Sampai di sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham Bu, semua? boleh pakai audio ya? Boleh pakai audio. Videonya mau saya kan? Ya, kalau pakai audio saja, ya videonya tidak usah. Atau misalnya videonya itu kamu kayak tadi PPT, terus kamu yang videonya saja. Tapi kalau pidato kan lebih baik ada orangnya ya. Seperti itu. Terserah. Pokoknya hasilnya tidak semaksimal orang ketika teman kamu menggunakan video itu aja. Tapi nilai tetap bagus kok. Gimana? Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, Ibu akhiri. Tidak, Bu, tidak ada pertanyaan. Paham semua ya? Sabel, bagaimana Sabel? Sabel kemarin kamu tugas kemarin untuk mid testnya tidak dikumpulkan. Ibu harap sekarang kamu harus kerjakan ya. Jangan sampai tidak. Buatlah sebisanya dan kalau tidak tahan bisa tanya sama Cen atau kepada Wilbert, Rafael. Ya, jangan tidak buat sama sekali. Ya. Oke. Sampai di sini Ibu akhiri ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung atau kurang berkenan di hati kalian. Silakan lakukan yang terbaik untuk video ini. Besok kita masih ada pembelajaran ya. Besok tidak libur ya, yang libur hari Rabu. Ya, besok belajar seperti biasa. Oke, salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi besok pagi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Bu. Kembali kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kembali kasih. Salam sehat selalu. Ya, bye Jolin.